Mari saudara-saudara kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur akan segala kemurahan dan anugerah-Mu. Karena Engkau begitu baik. Dan kami mau Tuhan menikmati hidup bersama dengan Engkau. Supaya kemuliaan-Mu boleh nyata di dalam kami. Karena itulah kerinduan kami dan rencana-Mu di dalam kami. Mari Tuhan Roh Kudus buat kami mengerti. Supaya kemuliaan Bapa nyata di dalam kami dan kami dapat menjadi saksi-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan percaya. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara sudah mendengar kesaksian anak saya. Banyak orang mengatakan saudara, dan banyak orang iri kalau melihat kehidupan keluarga saya. Karena apa saudara? Mereka tidak tahu perjalanannya. Mereka tidak tahu dalamnya. Yang tahu di luarnya sudah jadi. Jadi banyak orang, bagaimana sih Pak? Bagaimana Pak? Tapi kalau saudara tahu kesaksian demi kesaksian, saudara, semua itu ada saat-saatnya di mana kita menikmati hidup dengan Tuhan itu tidak selalu naik, memang naik turun, tapi naik turunnya ndak begini gini terus jadi rata, ndak, naiknya turun gini loh. Jadi naik turun sedikit naik lagi, jadi selalu ada kesulitannya saudara. Anak saya 3, perempuan tadi yang berdoa yang pertama, yang kedua yang bersaksi, yang ketiga ini semua hidup di dalam rencananya Tuhan. Tetapi saudara, kita semuanya mengalami naik turun. Tetapi firman Tuhan di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan, saya akan bacakan sekilas supaya saudara mengerti. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11, Ia Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara, Dia menjadikan semuanya indah pada waktunya. Nah, maka dari itu kita harus belajar firman Tuhan hari ini saudara, bagaimana kita masuk di dalam kehidupan yang penuh dengan kemuliaan Allah. Tidak ada manusia yang dapat hidup penuh dengan kemuliaan Allah selain Yesus. Hanya satu Yesus. Maka Tuhan Yesus berkata, hendaklah engkau belajar daripadaku, kata Tuhan. Aku sudah memberikan teladan kepadamu. Dia adalah guru dan Tuhan. Maka saudara dan saya harus belajar supaya apa? Supaya kehidupan kita ini benar-benar dapat menikmati apa yang Alkitab dan firman Tuhan ini katakan, itu dijanjikan buat hidup kita. Dan saya menikmati saudara. Saya katakan, saya mengucap syukur kalau saya sudah dapat menyelesaikan. Karena hari Minggu yang lalu Tuhan berkata kepada saya dengan jelas, saya sudah menyelesaikan tugas saya. Maka untuk tahun ini saya itu hanya menyelesaikan janji. Setelah tahun ini saya tidak keluar menginjil lagi. Saya hanya di rumah banyak berdoa dan menyampaikan apa yang Tuhan pesankan. Lain tidak. Jadi saudara tidak akan menemukan saya khotbah lagi seperti ini, tidak bakal. Ini yang untuk di tempat ini mungkin yang terakhir, memang tidak ada janji yang lain. Nah, saudara, bagaimana hidupnya Tuhan Yesus? Tuhan Yesus sudah mengatakan, aku memberi teladan. Nah, kalau saudara dan saya mau hidup penuh dengan kemuliaan Allah, saudara harus mengenal akan rencana dan pikirannya Allah. Paulus berkata, hendaklah engkau mempunyai pikiran dan perasaannya siapa? Kristus. Kalau saudara dan saya tidak mengenalkan Dia, tidak mungkin.
saudara akan hidup dengan kemuliaan Dia. Karena kemuliaan Dia diberikan hanya kepada orang-orang yang berkenan kepadanya. Nah, untuk kita, saudara, untuk mengenal pikiran dan perasaannya Kristus, saudara harus baca Alkitab. Makanya saya dari kecil, sejak umur 12, saya ditemui oleh Tuhan Yesus sendiri, dan Tuhan Yesus berkata, baca Alkitab nak. Saya bilang, Tuhan, baca Alkitab tidak ngerti. Tuhan bilang, baca saja terus. Bagaimana caranya? Dari permulaan sampai akhir. Setiap hari 4 fatsal. Dan saudara boleh bayangkan, dari umur 12 sampai sekarang saya umur 58, setiap hari 4 fatsal minimal. Saya terus terang Alkitab ini setiap 6 bulan habis. Dan dari umur 12 sampai 58. Alkitab sudah saya baca lebih dari 80 kali. Tapi Tuhan berkata, baca terus. Saya bilang, sudah 80 kali Tuhan. Belum cukup. Belum cukup. Belum. Engkau akan menggali terus karena firman Tuhan ini tidak pernah berhenti. Dan saya akui saudara, setiap kali saya mendapatkan pernyataan yang baru terus. Sehingga hidup ini, wah, tidak ada akhirnya. Senang luar biasa. Makanya saya berkata, kalau saudara mau melakukan firman-Nya, engkau akan menikmati luar biasa. Dan saya tidak peduli saudara. Anak saya tahu, dikasih tahu Tuhan, anak saya itu nakal-nakal tuh. Jangan kira kalau anak Yusa itu baik. Saya selalu ngomong, Yusa ini dulu tuh bodolan. Nakalnya luar biasa. Jadi kalau saya punya anak-anak nakal tuh, ya logis lah. Iya toh? Jadi jangan kira kalau saya dari umur 12 dididik Tuhan itu lalu mulus. Siapa bilang? Enggak bisa saudara. Yang lihat mujizat itu loh. Habis itu lupa lagi. Jangan dikira gampang sungguhan. Lebih gampang berbuat dosa daripada hidup kudus, betul enggak? Jujur ini. Apalagi bapak-bapak ini lah, ini jujur ya toh. Ibu-ibunya kan ya mau tahu ya Bu ya. Mau tahu toh kalau laki-laki begitu, mau tahu toh. Mau ngerti toh. Tapi zaman sekarang tuh yang lebih aneh apa? Ibu-ibu jatuh cinta. Nah, itu yang aneh-aneh itu. Saya konseling sampai pusing saya saudara. Kenapa? Sekarang yang saya konseling itu bukan bapak-bapak, ibu-ibu. Saya bilang, loh Bu, ibu ini bagaimana? Saya bilang, dia datang bilang, Pak, rumah tangga saya gini. Belum cerita, Tuhan sudah ngomong. Bukan bapaknya yang salah, ibu. Bagaimana sih Bu kamu ini? Lah iya Pak, saya yang jatuh cinta. Loh, aku bilang ini zaman apa Tuhan? Ini ku zaman akhir. Perempuan mengejar laki. Kalau dulu kan laki ngejar perempuan toh. Ini zaman akhir ini. Perempuan ngejar laki. Yang ngejar itu yang sudah punya suami. Hati-hati loh ya, hati-hati. Sampai saya bilang banyak doa, banyak doa. Sekarang ini zamannya gak karu-karuan, saya bilang. Dan saya menemui banyak. Dalam tahun ini sudah berapa puluh saya temui. Bukan 1, 2, puluhan. Ibu-ibu semua. Anaknya sudah 3, 4. Masih jatuh cinta. Yang kemarin ini, satu lagi, umur ibunya berapa? 50. Lari, bapaknya ditinggal. Sampai bapaknya bilang, Pak, logisnya di mana? Aku kurang apa? Duit sudah kasih, semua atas nama dia, rumah nama dia, saya perusahaan nama dia, saya pikir dia setia. Kabur Pak, aku ditinggal. Loh, lah kamu? Lah iya Pak, ini zaman apa sih Pak? Saya bilang, karena kamu ndak peka. Karena kamu mengenal Yesus hanya sekedar pergi gereja, saya bilang. Ya betul. Kalau kamu peka, pasti kamu diberitahukan oleh Tuhan apa yang akan terjadi. Maka dari itu saudara, kita harus benar-benar hidup belajar dari Yesus. Tuhan Yesus, dia adalah Allah sendiri. Pada waktu dia menjadi manusia, dia manusia tulen. Jangan saudara, kerap kali orang Kristen kalau berkata belajar dari Tuhan Yesus, dia bilang apa? Yesus kan Allah, aku manusia Pak. Loh, Yesus memberi pelajaran dia manusia tulen karena dia juga dikandung 9 bulan.
Saudara pernah bayangin Tuhan Yesus itu maha kuasa enggak? Tapi dia di dalam perut boleh seenaknya enggak? Enggak boleh. Bayangin, maha kuasa di dalam perut 9 bulan kalau gerak pelan-pelan. Sengsaranya kayak apa? Bayangin. Tapi dia taat karena dia mengasihi Bapaknya. Kalau saudara dan saya sayang dan mengenal akan Yesus secara pribadi, saya yakin apapun yang menimpa saudara, saudara tidak akan tergoyahkan. Karena apa? Awang seneng kok. Saudara pada waktu dulu jatuh cinta, ambok salai kayak apa, suruh ngerjaki apa, mau bapak-bapak gitu lah dulu dah ya. Calon istrinya sandal jatuh, suruh ngambil. Mau. Coba zaman sekarang sandalnya jatuh, bapak suruh ngambil. Jongosmu. Ini loh saudara. Maka dari itu kalau saudara dan saya mengenalkan kehidupan Yesus, beda. Luar biasa. Tuhan sudah menyatakan bahwa dia manusia tulen. Dia menantikan waktu yang ditetapkan oleh Bapa. Alkitab di dalam pengkhotbah tadi berkata, Allah menjadikan semuanya indah pada waktunya. Jadi sebelum waktunya indah enggak? Nah ini banyak orang Kristen enggak ngerti. Jadi kalau Tuhan berkata, tuh Bapak ini Tuhan menjadikan semuanya indah pada waktunya, jadi sebelum waktunya indah enggak? Enggak, saudara. Yesus pada waktu dia di dalam dunia, dia masuk di dalam rencananya Allah. Di dalam dia dikandung sampai umur 30, dia tidak diperbolehkan menyatakan kemuliaan dan kuasanya. Dia harus belajar menantikan waktu sebagai manusia biasa. Saudara jangan kira kalau Yesus itu tidak kerja, dia tukang kayu. Alkitab yang ngomong, bukan saya. Dia tukang kayu. Ada seorang anak Tuhan, istri seorang dokter di Surabaya. Kalau tidak percaya, saudara boleh ketemu sendiri. Dokter Chan, dia istrinya ini frustrasi berat. Dan sudah tidak mau ke gereja, cuma tidak mau apa-apa. Sudah, waduh, dia bilang, wes semuanya ini ternyata kosong, dia bilang. Saudaranya ngasih ngasih nasihat, tidak ada yang didengar. Pendeta tidak ada yang bisa terima dia. Oh, dah masa bodoh. Apa terjadi, saudara? Pada waktu dia di dalam keadaan yang lemas, sudah tidak bisa jalan. Kalau jalan itu mengerangkak. Apa terjadi, saudara? Malam, dia ternyata itu waktu itu dibangunkan Tuhan, tapi dia tidak tahu kalau Tuhan. Dipegang dia pundaknya, pikirnya suaminya. Waktu dia bangun, loh, suaminya kok tidak ada? Suaminya sedang pergi ke belakang. Loh, yang pegang aku siapa? Bayangin, orang sudah mulai meninggalkan Tuhan, dipegang pundaknya, ndak, rasanya kayak setan. Ketakutan dia. Terus Tuhan berbicara, jangan takut. Waktu suaranya itu lembut mengatakan jangan takut, hatinya tenang, damai, sejahtera. Lalu tangan yang dipegang itu, wih, tangannya kok kasar kayak gini. Waktu dia tanya, siapa engkau? Aku Tuhanmu Yesus. Dan dia memegang tangan itu secara nyata. Kalau saudara itu tidak ngalami sendiri, tidak akan percaya. Makanya saya itu dianggapnya orang gila. Kalau saya berkata, aku megang tangannya Tuhan tuh nyata, sadar, saya bilang. Tangan yang berlubang itu sadar. Orang bilang, masa? Ya sudah, saya bilang. Kalau kamu tidak percaya, kamu rugi, tidak bakal ngalami. Ini seorang ibu masih hidup sampai sekarang. Pada waktu itu dijamah Tuhan, lalu dia bilang, Tuhan tanganmu kasar. Aku sudah bekerja di dalam dunia ini 30, waktu aku mulai dewasa, aku sudah mulai bekerja. Lihat tanganku kasar karena aku tukang kayu. Tapi pada waktu dia dijamah oleh Tuhan, Tuhan berkata, aku mengasihi engkau. Lalu dia menangis luar biasa karena dia sudah menentang Tuhan, sudah mengejek mengapa Tuhan masih mau hadir. Dan dia ditunjukkan dosanya dari umur 17 sampai umur 60 lebih.
Nangis luar biasa. Dia bilang, Tuhan aku kotornya kayak gini kok engkau masih mau. Tuhan bilang, aku tidak pernah tidak mengasihi kamu. Dan waktu itu dia bertobat, dia menangis, dia mengaku segala dosa-dosanya. Tuhan berkata, kenapa kamu tidak mau mengampuni saudaramu? Kamu kecewa. Bagaimana kalau aku kecewa terhadap kamu? Dia minta ampun. Akhirnya Tuhan berkata, jalan. Padahal jalan yang rangka, saudara. Tuhan berkata, kamu berdiri jalan. Aku tidak bisa jalan. Aku mengatakan kamu jalan. Hari itu, malam itu jalan, saudara. Dan dia sembuh total. Dan pada waktu itu dia berkata, betul, Yesus itu bicara. Ini dia itu orang GKI loh, bukan orang Pantai Kosta. Kalau tidak percaya boleh temui di Surabaya, tanya sendiri pengalamannya. Sampai hari ini Tuhan kerap kali berbicara. Nah, saudara, kalau kamu tidak ngalami sendiri, tidak bakal percaya. Ngerti tidak? Saudara harus benar-benar cari. Karena Tuhan berkata, carilah aku sementara aku masih dapat ditemui. Kalau tidak, engkau akan ketinggalan. Yesus sudah menyatakan dirinya dan dia menjadi manusia. Dia sudah menyatakan bagaimana dia harus hidup. Saudara dan saya belajar dari dia. Kalau engkau mau hidup menurut rencananya Allah, engkau belajar firman, mengerti pikirannya dia, belajar peka terhadap pimpinan Roh Al Kudus. Sebab Roh Kudus sudah diberikan kepadaku dan kepadamu. Dia akan memimpin engkau dan saya dalam seluruh kebenaran. Banyak orang Kristen yuk, ya bagaimana ya Pak? Loh, kalau sembahyang tuh sudah baca Alkitab, lalu Roh Kudusnya di mana? Di dalam. Lalu bagaimana sih Pak? Loh, ngomong saja, saya bilang. Loh, ngomongnya bagaimana? Loh, Tuhanmu ada tak di dalam kamu? Ya ngomong. Sesuai dengan firman, saya bilang. Tuhan Roh Kudus, kalau mau apa-apa, Tuhan Roh Kudus, tolong dong. Engkau kan Alkitab berkata engkau penolongku. Sudah dong. Jangan kamu peralat, salah. Dia penolong, tetapi Alkitab berkata dia pemimpin juga. Jadi dia penolong, tetapi juga memimpin. Jadi dia berkuasa penuh dalam hidup saudara dan saya. Jadi kalau saya, saudara, menghadapi apa-apa, saya tinggal ngomong. Nggak usah resmi-resminan. Lalu, Pak, kalau sembahyang mesti menghadap Roh Kudus, mesti masuk kamar dulu, lipat tangan dulu. Aduh, ada yang bilang, Pak, raup dulu. Aduh, sikat gigi dulu. Aduh. Tuhan, kamu belum ngomong, Tuhan ini dalam hatimu sudah tahu. Isi perutmu lo bau semua tahu. Kok sikat gigi segala macam. Apalagi sikap hidupnya harus pakai jas, menghadap pakai jas segala. Aduh, ketinggalan aku bilang. Aku tuh ngalami aneh-aneh. Sembahyang 1 jam di kamar. Tuhan, kau mau berfirman apa? Diem. Loh Tuhan, aku ini waktuku 1 jam. Aku ini mau pergi ke belakang. Kok engkau udah ngomong-ngomong? Diem. Habis itu saya di WC. Ya wes Tuhan, nanti aku datang lagi di WC. Ngomong. Loh Tuhan ini di WC. Kok ngomong? Hakku toh. Aku mau ngomong sama kamu di mana-mana, saya suka aku toh. Iya, tapi menurut aku ini kan kotor. Tuhan bilang, aku di dalammu. Perutmu lebih kotor belum, mbok keluarke sudah aku tahu. Oh iya benar ya Tuhan. Kita kerap kali itu membatasi kuasa Allah dan pengertian ini, saudara. Kita tahu bahwa dia ada di mana-mana. Dia ada di dalam hati kita. Maka dari itu kalau engkau dan saya mau hidup seperti Yesus, kau akan tahu waktu dan saat yang tepat yang Tuhan berikan. Maka pada waktu saya melihat anak saya kok, waduh ini bukan jodohmu nak. Ini kamu kok nakal sih nak? Ya Pak, aku selalu, dia tahu kalau saya hamba Tuhan. Dia tahu firman, saya didik firman. Jawabnya selalu bilang, kan boleh toh Pak, sedang bergumul. Ya tidak bisa toh saudara. Saya mau paksa dia bagaimana? Sedang bergumul. Gumul kok tahun-tahunan. Ada barbar. Saya bilang, kapan? Belum selesai. Waduh, akhirnya saya bilang, Tuhan, engkau tahu isi hatiku. Dan aku percaya engkau akan membuat semuanya indah pada
waktunya. Saudara lihat, indah semuanya. Nah? Indah luar biasa. Sekarang saya sudah tak punya beban. Yang perempuan sudah menikah, sudah pakai helm. Yang laki 2 bulan yang lalu sudah menikah, selesai, tugas saya sudah selesai, sudah secara duniawi sudah selesai, secara rohani Tuhan berkata cukup, sudah selesai. Nah, apa yang kurang, saudara? Yang kurang hanya tinggal menantikan apa yang menjadi rencana Tuhan selanjutnya. Ini loh, saudara, ini hidup kekristenan. Tuhan Yesus pada waktu dia sudah umur 30, baru bapaknya berkata, sekarang kamu keluar. Nah, mengapa saudara? Sebab Tuhan mau memberi contoh kepada saudara dan saya. Menjadi orang Kristen itu harus mencapai kedewasaan. Jadi jangan jadi orang Kristen itu kecil terus. Tuhan Yesus pada waktu dia dilahirkan, dia kecil, dia membutuhkan pertolongan. Tapi dia sampai dewasa. Mengapa Tuhan menghendaki kekristenan saudara dan saya? Saudara mengenal Yesus, dilahirkan menjadi anak Tuhan, lahir baru, itu masih kecil. Masih minta ditolong terus. Tuhan menghendaki saudara harus tumbuh menjadi dewasa. Mengapa Tuhan menghendaki engkau dan saya menjadi dewasa? Karena kalau saudara dan saya dewasa, saudara bisa mengerti. Dan saudara tidak akan takut terhadap penderitaan yang tidak enak. Contohnya, anak kecil itu paling takut menderita enggak? Sakit sedikit tidak mau. Ya dah? Suruh belajar enggak mau. Belajar itu menderita enggak buat anak? Coba anak kecil ini, belajar itu menderita enggak? Nah, dia bilang tidak. Nah, karena dia tahu bahwa kalau belajar itu dapat angka yang enak. Tapi coba, anak kecil giginya sikatin. Nangis enggak pertama kali? Lalu saudara paksa enggak? Sekarang sudah dewasa kayak gini. Lalu kamu bilang, jangan sikat gigi, mau enggak? Enggak ada yang mau. Sebab tahu bahwa itu baik. Tetapi untuk itu harus dipaksa. Demikian juga kekristenan saudara. Kalau saudara masih kecil, bayi terus, saudara akhirnya tidak pernah berani menghadapi tekanan, latihan, paksaan. Saudara rasanya tidak enak. Tapi kalau engkau dan saya sudah dewasa, engkau akan dapat mengerti. Ini harus ditekuni, ini harus dilatih, ini harus dilakukan. Karena untuk mencapai kesuksesan harus dengan perjuangan. Dan itu hanya orang dewasa yang mengerti. Maka Tuhan Yesus umur 30 baru Bapak berkata, keluar sekarang menyatakan kemuliaanku. Yesus menolong, Yesus membangkitkan orang mati, dia menyembuhkan orang yang sakit. Tetapi saudara perhatikan, setelah selesai 3 tahun, tuh bapaknya berkata apa? Sekarang waktunya kamu harus menanggung derita. Yesus mau enggak? Pada waktu dia di taman Getsemani, dia berkata, Bapak, jikalau boleh cawan ini lewat daripadaku. Itu daging, saudara. Itu menyatakan bahwa dia manusia biasa. Secara daging, secara pikiran, dia merasakan ini berat Tuhan. Tapi dia mau. Dia sadar kehendakmu Bapak yang jadi. Karena apa? Karena dia tahu untuk menjadi raja di atas segala raja harus melalui kayu salib. Demikian juga saudara dan saya. Kalau kekristenan saudara dan saya tidak mencapai dewasa, saudara tidak akan berani menghadapi tantangan demi tantangan. Lari terus. Anak kecil langsung menghadapi penderitaan, lari deh. Kabur. Makanya Tuhan berkata, nanti pada waktunya banyak anak-anak Tuhan yang murtad, meninggalkan Tuhan karena kekristenannya Kristen bayi, tidak dewasa. Kita harus hidup seperti yang dikatakan oleh Yesus. Saya akan bacakan saudara di dalam Yesaya pasal yang ke-48. Ayat yang ke-17 dan 18 dan
ayat yang ke-21. Beginilah firman Tuhan penebusmu. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faidah. Perhatikan. Yang mengajar engkau apa yang memberi faidah. Yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Jadi kira-kira kalau ayat ini berkata begini, tuntunannya jelas enggak saudara? Hah? Menurut ayat ini, jelas enggak harusnya? Jelas. Tapi mengapa orang Kristen tidak tahu jalannya yang jelas itu? Karena tidak peka terhadap pimpinan Roh Allah Kudus dan jalan pikirannya Yesus. Contohnya saudara, saya pernah mengalami satu peristiwa. Banyak pengalaman dalam hidup saya. Selama saya dipanggil Tuhan menjadi hambanya, satu saat saya lepas praktek, setelah lepas praktek saya menjadi hamba Tuhan. Satu saat beras saya habis. Lalu pembantu saya bilang sama istri saya, "Bu, berasnya habis." Nah, istri saya sudah tahu kalau uangnya ya habis. Nah, istri saya cuma bilang, "Pah," cuma bilang, "Pah." Gitu tok. Saya langsung ngerti enggak maksudnya dia. Pembantu bilang sama dia, "Pah, Bu, berasnya habis." Maksudnya pembantu kan mau beli. Tapi dia tahu duitnya tidak ada. Lalu dia lihat saya, sebab sudah ada perjanjian, kalau kamu butuh apa-apa, saya bilang sama istri saya, minta sama saya. Saya suamimu yang bertanggung jawab. Nah terus saya yang minta sama Tuhan, sebab dia yang manggil aku. Dia bosku. Nah, pada waktu pembantunya minta sama dia, "Bu, berasnya habis." Maksudnya minta duit untuk beli. Dia tinggal ngomong sama saya, "Pah." Dia bilang, "Pah." Saya ngerti enggak maksud dia? Enggak ngerti? Ngerti enggak? Kenapa kok saya bisa ngerti? Wong dia tidak nerangke. Sudah biasa, wong istriku. Enggak usah ngomong, "Pah, duit berasnya habis." Enggak usah. Wong aku ya denger pembantunya minta ngomong, "Pah, Bu, berasnya habis." Nah maksudnya minta duit buat beli. Istri saya tahu duitnya tidak ada. Dia megangi duit ya dia kasih. Dia tahu duitnya tidak ada. Dia bilang, "Pah, itu kan setengahnya negor gini." Mana? Loh ya toh, setengahnya negor. Cuma dia lembut, istri saya itu lembut. Saya ini kasar, dia lembut. Kalau enggak gitu ribut. Makanya kalau suaminya itu kasar, mesti istri ini lembut. Suaminya cerewet, istrinya mesti diem. Istrinya cerewet, suaminya mesti diem. Sebab enggak, kalau enggak gitu bubar. Ya toh? Di rumah tangga dek podo cerewetnya kayak apa? Mesti ada yang peredam. Plung. Dia. Itu memang itu Tuhan luar biasa. Ini jodoh anak-anak saya ini ya gitu, tak lihat. Oh, memang Tuhan tuh luar biasa, ngasih jodoh tuh aneh-aneh, aku bilang. Cocok. Makanya saya bilang sama anak saya Den itu, ini tukang jago makan ini. Aku bilang, "Den, jangan mekar terus, istrimu jadi kecil terus," aku bilang. Yang tukang makan lagi aku bilang. Tapi Tuhan itu luar biasa. Nah, pada waktu istri saya bilang, "Pak," nah saya tinggal, "Tuhan, mama ini tidak punya duit deh, mau apa?" Lah dia minta aku, ya aku minta sana. Aku tidak tak bilang, "Tunggu," enggak. "Tuhan," dia belum ada, aku bilang, "Tuhan, istriku minta duit." Tuhan ngomong sama saya gini, "Tidak usah beli." Nah aku ya bilang, "Tidak usah beli." Lah saya bilang, "Hah? Tidak usah beli?" Nah pembantunya, "Tidak beli, Bu." Nah dia ya bilang, "Tidak usah." Loh, lawang beras itu buat nanti siang habis. Makannya cuma pagi. Terus saya bilang, "Hah? Habis? Siang habis?" "Habis." Aku bilang, "Tuhan, siang habis." "Sebentar lagi ada yang ngirim." Aku ya bilang, "Nanti ada yang ngirim." Nah, demikian saya bilang gitu, istri saya bilang, "Siapa?" Lah enggak tahu. Wong aku ya enggak pesen kok. Lah sing dulu pesen apa wong duit tidak ada kok. Pesan aku bilang itu. "Oh, ada yang ngirim." "Iya." "Siapa?" "Enggak tahu." Ya sudah, udah enggak beli, nanti ada yang ngirim. 1-2 jam kemudian ada bel. Tet.
Pembantu saya yang bukai. Nah, dia tanya, cari siapa Pak? Bi, tolong tanya ya, ini rumahnya dokter yang jadi penginjil itu? Iya, betul Pak. Maaf, mau tanya, berasnya masih? Soalnya dia malu, dia takut kalau salah. Sebabnya apa? Dia tidak kenal saya, saudara. Ini orang tidak kenal, orang Katolik, tidak kenal. Pergi ke rumah saya aja, nyari rumah, alamat, tanya-tanya. Karena apa? Karena pada waktu dia beli beras, biasanya sebulan itu butuh 1 karung. Dia pada waktu mau beli 1 karung itu ada suara, beli 2 karung. Dia tidak bisa nolak, beli 2 karung. Jadi dia bawa pulang ini ke rumah, istrinya bingung. Lu kok beli beras berapa? 2 karung. Yang 1 buat apa? Ada suara suruh beli 2. Siapa? Tidak ada sih ngomong. Ya dok, aku dengar Medan. Lah terus yang 1 buat apa? Buat dokter yang jadi pendeta. Siapa? Tidak tahu. Coba tanya tetangga. Tetangganya kenal saya, jual batik, jalan ke Sambi. Terus tahu enggak ada dokter jadi pendeta? Oh iya ada. Rumahnya mana? Gatot Subroto. Namanya siapa? Yusa. Nomor berapa segini? Diantar nyari alamat saya. Bayangin saudara, kalau enggak Tuhan mana? Waktu dia ketemu sama saya, dia bilang, maaf ya dokter, kenalan. Maaf ya, saya ngirim beras. Dia ngirim beras malah minta maaf. Mana ada itu loh. Kalau enggak Tuhan luar biasa. Nah, saudara, yang saya berikan contoh, istri saya cuma ngomong, "Pak, saya tahu. Karena saya bergaul akrab dengan dia, saya tahu apa yang dikatakan meskipun tanpa banyak komentar." Kalau saudara dan saya bergaul akrab dengan Tuhan, Tuhan tidak usah ngomong jelas-jelas satu-satu, tidak perlu toh. Kadang-kadang saya berdoa, lalu Tuhan mesem tok, aku bilang, oh, ngerti ya maksudmu, ngerti. Iya Tuhan, ngerti aku. Tuhan bilang, baik kalau kamu ngerti. Loh, saudara, kalau engkau dan saya mau bergaul akrab, engkau akan mengerti pimpinan Tuhan. Karena firman-Nya berkata, Dia akan mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah dan yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Jelas. Jadi kalau itu jalanmu salah, pasti engkau diperingatkan. Tinggal tergantung engkau mau nurut atau tidak. Ngerti kerap kali saudara, saya yakin saudara itu kalau jalannya salah pasti Tuhan tegur. Contohnya, kalau bapak-bapak ini karena relasi. Sebetulnya dia mau ke night club gak mau, tapi karena relasi dia pergi. Sebetulnya hatinya tenang gak? Gak tenang. Itu sebetulnya Tuhan kalau sudah gak tenang itu Tuhan boleh gak? Gak boleh. Tapi karena relasi sungkan menentang, ya sudah. Tapi kalau saudara jujur seperti orang di Kalimantan, dia tanya sama saya, Pak ini bagaimana ini? Saya relasi. Lah kamu jujur sama Tuhan. Jujur bagaimana Pak? Tuhan aku tidak mau. Tapi ini begini, bagaimana? Atur rendah. Aku turut pokoknya. Bagaimana? Ya. Kamu berani terus terang, jujur? Ya. Akhirnya dia nganter ini orang Taiwan ke night club. Saudara tahu? Dia demikian duduk di kursi itu. Perempuan-perempuan nyamperin dia. Ngantuknya dia tidak ketulungan. Belak. Tidur di meja night club sampai selesai. Tidak sekali, 2-3 kali. Akhirnya orang Taiwan bilang gini, ngajak kamu ini kok tukang tidur. Loh aku tuh lucu, asal masuk sini pelek kayak orang tidur. Sampai akhirnya orang Taiwan ini bilang, sudah lain kali suruh antar, drop saja, kamu pulang, percuma. Dan akhirnya dia bilang, terima kasih Pak, aku dapat jalan. Saudara, Tuhan itu mau seperti seorang janda yang memberikan persembahan itu 2 peser. Tuhan berkata apa? Semua orang memberikan tentang kelebihannya, tapi janda ini memberi dari kekurangannya.
Banyak orang Kristen memberi kepada Tuhan karena kelebihannya, bukan kekurangannya. Orang yang pintar nyanyi, dia bilang apa? Aku mau dikasih karunia oleh Tuhan nyanyi, jadi aku mau mempersembahkan nyanyian. Betul enggak? Padahal Tuhan bilang kata apa? Janda ini memberikan dari seluruh kekurangannya. Kenapa yang enggak kekuranganmu enggak kamu berikan Tuhan? Ini yang orang Kristen salah. Kalau engkau punya kelemahan mata keranjang, berikan Tuhan mata keranjangmu. Hilang enggak? Hah? Hilang. Yang kamu berikan, yang kamu lebih. Loh, sekarang mata keranjang ini kelebihan enggak? Hah? Kekurangan dan kelebihan itu Tuhan mau yang lebih kebanyakan itu. Sebabnya harusnya istri tok, tapi ini mata keranjang jadi banyak. Jadi ini kelebihan. Berikan Tuhan yang lebih, tapi juga itu kelemahan. Berikan Tuhan. Ini contohnya saya, saudara. Saudara jangan kira kalau saya tidak mata keranjang asalnya. Tanya istri saya di situ. Saya kalau ngomong belak-belakan, saya mata keranjang. Tapi saya jujur, Tuhan, aku ini mata keranjang. Kelemahanku ini aku berikan. Kelebihanku ini aku berikan. Aku tidak hanya memberikan kelebihan, kekuranganku pun semua cabut sama Tuhan. Sekarang enggak punya mata keranjang saya. Saya kalau lihat saudara perempuan-perempuan ini modelnya sama semua, tak pikir-pikir kalau enggak ada model ini, aku bilang. Jadi enggak ketarik. Hilang semuanya, saudara. Saya tukang judi. Tanya istri saya. Pergi restoran, uangnya tak main judi sampai habis, ludes. Istri bilang, "Loh, bayar piye?" Ya piye ya? Aku sudah habis aku. Saya suka duit. Mata duiten. Ayo. Tapi kelemahan ini saya berikan Tuhan. Tuhan berkata, "Aku ambil, tapi aku punya jalan. Sebab aku jalan kebenaran dan hidup. Aku akan menuntun kau di jalan yang benar. Tapi satu syaratnya apa? Engkau nurut apa padaku." Oke. Saya bilang, oke, saya nurut. Tapi pimpin jelas dong. Di sini Alkitab berkata, aku mengajar engkau jalan yang harus kau tempuh. Tuhan bilang, oke, kamu nurut aku. Ya. Setiap kamu menerima persembahan, kamu berdoa kepadaku. Kalau aku berkata, berikan. Ya. Hilang mata keranjang saya, mata keranjang hilang, mata duit hilang. Sebabnya apa? Saya dikasih banyak, malah diminta Tuhan di hatiku kepingin. Jadi, wah, wis rugi aku, pokoknya tidak mau. Hilang, saudara. Kalau saya mendapat persembahan, Tuhan berkata, itu bagianmu, baru tak kantongi. Dan Tuhan bilang, salurkan. Tidak urusan saya. Karena apa, saudara? Karena Tuhan tahu kelemahan-kelemahan saya. Dan dia tahu jalan yang harus dilalui. Saudara tidak akan tahu kelemahanmu. Saudara tidak akan tahu jalannya bagaimana mengatasi. Tetapi Yesus tahu bagaimana mencapai kedudukan di sana itu. Yesus harus melalui kayu salib. Dia nurut karena itu ditetapkan oleh Bapa. Saudara dan saya harus nurut. Sebab dia tahu jalan yang paling baik. Saudara, Petrus diangkat oleh Bapak sendiri. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan sidang jemaatku. Waduh, saya bilang, wah Tuhan, Petrus kamu pilih dari permulaan. Ya, tapi mengapa harus menyangkal Yesus? Mengapa engkau harus suruh Petrus nyangkal? Aku sudah lihat, kalau Petrus tidak nyangkal aku, dia nanti tidak akan berani mati untuk aku. Harus melalui itu Tuhan. Ya, padahal itu tidak enak sama sekali. Demikian juga saudara. Kalau engkau dan saya belajar firman dan pimpinan Roh Kudus, engkau bergaul erat dengan dia. Engkau akan mau melakukan karena engkau dan saya tahu pikiran dan perasaannya Yesus. Dan engkau melakukan, engkau bergaul erat, engkau akan tahu segala-galanya. Apapun diberitahukan oleh Tuhan.
Tetapi engkau jangan cepat-cepat menilai menurut pikiranmu, tapi pikiran Yesus. Ini barusan saya alami bulan Agustus ini, saudara. Bulan Maret saya berdoa dengan Dr. Andes Wolfri dan istri dan saudara-saudara yang lain. Dia semua berdoa untuk saya dan istri saya. Dia bilang, yuk kita berdoa untuk Pak Yusak dan istrinya. Berdoa. Pada waktu tengah berdoa dengan kusuk, Tuhan bicara sama Dr. Andes Wolfri ini, akuntan. Pak, dia bilang, Tuhan memberikan tanggal dan bulan yang jelas kepada saya. 10 Agustus. Tahun ini. Wah, saya bilang, kamu dari hati, dari pikiran, atau suara? Suara, Pak, jelas. Wah, saya catat 10 Agustus. Wah. Nah, terus apa maksudnya? Mestinya, dia bilang, mestinya kalau tidak Pak Yusak, ya istrimu yang harus pulang. Wah, saya siap-siap ini. Sampai 10 Agustus itu saya di rumah. Tidak melayani. Saya sembahyang terus. Istri saya tanya, yang kok sembahyang terus apa? Tak mau ngomong saya takut dia takut. Saya bilang, cari wajah Tuhan. Ya benar toh ya. 10 Agustus ada apa sih Tuhan? Engkau maksudmu apa? Aku yang harus pulang kok istriku? Tidak ada apa-apa, sampai malam tidak ada apa-apa. Tapi gitu, tidak ada apa-apa Tuhan. Nanti kamu tahu, kaget aku. Nanti kamu tahu. Besoknya saya ditelepon dari Jakarta. Yang mati itu Dr. Andes Wolfri. Loh, waktu istrinya bilang, Pak, ingat gak 10 Agustus? Iya. Katanya buat saya, aku bilang gitu. Iya Pak, firman Tuhan itu kan pedang bermata dua. Bisa untuk orang itu, bisa untuk dirinya sendiri. Tapi Wolfri memikirkan dengan akalnya. Karena dia sedang sembahyang untuk Pak Yusak, pikirnya untuk Pak Yusak. Gak taunya untuk dirinya dewek. Dia pergi ke Surabaya ngurus kantor, pagi. Dari Surabaya siang dia telepon istrinya, bahwa sore nanti jam 7 pulang. Dia pulang saudara. Naik pesawat sampai di Cengkareng. Turun dari pesawat, tidak ada apa-apa. Keluar, mau cari taksi, kepalanya pusing. Duduk di kursi tempat pengambilan bagasi, lalu disamperin sama pegawai Sempati. Kenapa Pak kok duduk? Kepalaku pusing. Oh, panggil dokter Pak. Enggak, saya mau sembahyang. Ditungguin sama pegawai Sempati. Dia sembahyang. Setelah itu dia ngangkat tangan, dia menyembah 10 menit. Yang saksi ini pegawai Sempati. Katanya bergetar tangannya Pak. Lah yang dia menyembah sungguh-sungguh kok. Getar 10 menit, gelek turun tangannya, mati di tempat itu saudara. Bayangin. Istrinya ditelepon sedang jajan. Pulang jam 8, Pak Wolfri sakit keras, tidak dikasih tahu mati. Dia setir ke sana, loh, Wolfrinya sudah mati. Bayangin saudara. Kita tidak tahu waktu yang sudah ditetapkan Tuhan. Tapi dia anak Tuhan yang luar biasa. Segalanya diberesin. Dia tidak tahu kalau itu waktu buat dia. Tapi dia selesaikan semua tugasnya dengan rapi. Sampai istrinya bilang, aku udah ngerti semua diberesi rapi ini karena dia mau pulang. Dia sendiri tidak tahu, aku ya tidak dikasih tahu Tuhan. Anaknya ngomongnya malah bilang apa? Yang umur 12 tahun. Tidak nangis, dia bilang, lo papa pulang kok udah ngomong-ngomong. Lo bayangin saudara. Sampai pegawai di Cengkareng bilang, wah, ibu sama anaknya lihat bapaknya pulang kok tegar, tenang. Waktu ditanya, kenapa Bu? Tidak susah. Ini cuma perpisahan sebentar kok Pak. Kita toh bakal bertemu lagi di surga. Ini hidup kekristenan saudara. Harapan kita tidak hanya di dunia, tapi sampai di surga. Hiduplah dengan kemuliaan Bapa. Bukan berarti harus sukacita terus. Ada penderitaan. Tapi penderitaan itu akan menuju kepada kemuliaan. Karena firman Tuhan berkata, saya akan bacakan di dalam ayat yang 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ayat 21.
Mereka tidak menderita haus ketika ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Berarti saudara dan saya pasti harus melalui jalan ke tempat tandus. Tapi jangan takut, jangan khawatir. Tidak akan kehilangan damai sejahtera. Tidak akan kehilangan sukacita. Asalkan kamu mengenal jalan kebenaran dan hidup itu. Sehingga kemuliaan Allah selalu ada. Engkau tidak sendiri. Dia menyertai. Pada saat kita haus, dia membuka batu-batu memancarkan air untuk kita minum. Inilah hidup bersama dengan Tuhan. Pelajari firman dengan pimpinan Roh Kudus, engkau akan menuju kepada kesempurnaan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Kami tidak tahu rencana-Mu di dalam hidup kami. Kapan tugas kami selesai. Tapi kami tahu, Engkau tahu dan sudah mencatat semuanya, Bapak. Maka dari itu ingatkan kami Tuhan setiap saat, supaya kami mempelajari firman-Mu. Dan mari Tuhan Roh Kudus pimpin, supaya kami dapat melakukan, supaya kami dapat hidup dengan kemuliaan penuh Bapa di dalam kami. Sehingga pada waktunya tiba, kami didapati setia. Dan kami dapat mengucap syukur. Karena pimpinan-Mu Tuhan Roh Kudus, kami sampai pada akhirnya. Hamba mengucap syukur Tuhan. Kalau hari ini hamba-Mu boleh bertemu dengan saudara-saudara seiman di tempat ini. Tuhan, hamba mohon belas kasihan-Mu. Hamba mohon anugerah-Mu Bapa. Curahkan anugerah-Mu kepada mereka. Kasih-Mu kepada mereka. Sehingga mereka menjadi peka terhadap pimpinan-Mu Tuhan Roh Kudus. Menjadi mengerti jalan pikiran-Mu Tuhan Yesus. Dan mereka sampai kepada akhir daripada rencana-Mu. Supaya kemuliaan Bapa nyata di dalam mereka. Terima kasih Bapak. Tuhan, hamba-Mu mengucap syukur. Kau begitu baik pada kami semua. Lawat satu demi satu. Buat mereka akrab dengan Engkau. Sehingga mereka mengerti cara-Mu berpikir dan perasaan-Mu. Apa yang Kau suka, apa yang Kau tidak suka. Sehingga kemuliaan-Mu boleh dialami tiap-tiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur semua perkara ini. Amin. Akan baca bersama-sama 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Karena ini merupakan dasar daripada apa yang akan saya katakan dalam kesaksian saya. Di sini dikatakan bahwa tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saya minta dengan hormat kita berdoa dulu bersama. Setelah itu saya akan membawakan sebuah kesaksian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala sesuatunya. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami dapat menikmati segala sesuatu yang sudah Kau sediakan untuk kami. Tuhan, kami akan mendengarkan kesaksian daripada kehidupan hamba sendiri Bapa, yang sudah Kau pimpin untuk mendapatkan jodoh yang daripada-Mu Bapa. Kami tahu apapun yang akan kami katakan akan membawa berkat bagi jemaat di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa, kuasai kami semua, baik hamba, baik anak-anak-Mu tempat ini semua, sehingga Engkau saja yang bekerja secara seluruhnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa sembahyang ini. Amin. Kalau saudara lihat bahwa di meja sebelah sana, saya tadi duduk dan di sebelah saya itu adalah istri saya. Kita bertemu pada waktu itu, pada waktu dia masih SMP saudara. Pada waktu dia masih SMP, dia mengunjungi persekutuan di mana saya mengadakan persekutuan di rumah saya. Saya datang kalau sebagai jemaat baru, kita saling kenalan. Habis saling kenalan, saya belum punya perasaan apa-apa kalau itu adalah jodoh saya. Pada waktu dia datang pertama kali ke persekutuan, saya tadi tidak merasakan apa-apa. Tapi setelah dia berkali-kali, pada waktu saya duduk, Tuhan tuh ngomong sama saya,
Jadi pada waktu saya duduk dan dia masuk ke dalam rumah saya, Tuhan katakan, itu jodohmu. Secara daging saudara saya berkata, tidak mungkin. Kenapa? Umur kita berbeda banyak. Saya dengan dia umur beda 5 tahun saudara. Terus habis itu pada waktu Tuhan berkata begitu, saya masih jalan dengan orang lain. Jadi saya dulu kehidupannya sedikit nakal saudara. Jadi saya sudah tahu kalau itu bukan jodoh. Tapi karena namanya anak muda mata gelap atau gimana saudara tidak tahu. Jadi saya waktu itu jalan dengan seseorang wanita. Pada waktu tante saya dengan ayah saya berkata, itu bukan jodoh daripada Tuhan. Saya berkata, coba saya gumuli dulu, apakah benar? Nah, habis itu saya terus gumuli dan akhirnya Tuhan katakan memang benar. Itu bukan jodoh daripadaku. Sesudah itu saudara, saya tidak bisa lepas dari wanita ini. Sebabnya kita sudah jalan 4 tahun, sudah menuju jalan 4 tahun. Dan saya pengen lepas karena saya merasakan bahwa ini bukan jodoh dari Tuhan. Dan dia juga kadang-kadang pengen melepas, tapi saya bilang, kok enggak bisa ya? Karena saya tahu ada satu kuasa yang mengikat kita, itu kuasa kegelapan. Setelah saya sadar gitu saudara, saya mengasingkan diri ke kota Cirebon. Karena Tuhan katakan kamu harus banyak berdoa di sana untuk benar-benar mengetahui apa jalan hidupmu selanjutnya, kata Tuhan. Setelah saya ke kota Cirebon, saya berdoa puasa di sana dan dikatakan dengan jelas oleh hamba Tuhan di kota Cirebon, dikatakan begini, kalau kamu tetap jalan dengan wanita ini, bukan padang rumput yang akan kamu hadapi, tapi padang belantara. Silahkan pilih. Pada waktu itu Tuhan begitu jelas berbicara sama saya melalui hamba Tuhan ini. Dan pada waktu itu hamba Tuhan itu sampai menangis saudara. Dan dia katakan, Den, saya dipanggil oleh keluarga saya Denny. Dia katakan, Den, kalau saya yang jadi kamu, saya akan milih Tuhan. Tapi terserah padamu. Karena terus terang keluarga saya sudah ada angkat tangan saudara. Babnya saya bilang, kan bisa saja ini tidak jodoh. Tapi kan dengan gara-gara jalan sama saya, dia kan bisa kenal Tuhan, dia bisa lahir baru, dia bisa jadi anak Tuhan yang benar. Itu alasan saya saudara. Tapi setelah itu, setelah pulang dari kota Cirebon, saya ambil keputusan untuk saya putus dengan wanita ini. Tapi saya belum tahu dan saya tidak terpikir akan jadi dengan Sylvia ini. Sesudah itu saudara, firman Tuhan keluar kembali, yaitu apa? Saya harus berangkat ke Australia. Jadi pada waktu itu saya datang dari kota Cirebon, saya langsung ngurus surat-surat. Habis ngurus surat-surat, hari Sabtu, hari Jumat saya datang, hari Senin saya harus berangkat langsung ke kota Sydney. Sampai di kota Sydney, sudah lepas saudara, karena kita sebelum berangkat sudah beres-beresan dulu, yaitu saya sudah berkata bahwa kita bukan jodoh dan semua sudah beres. Dan antara keluarga pun sampai dibereskan saudara, yaitu papa mama saya ke sana. Dan ternyata setelah sampai sana Tuhan itu begitu indah, yaitu apa? Pada waktu sampai sana ternyata mereka pun tidak setuju akan hubungan saya dengan anak ini. Jadi mereka berkata, oh ya sudah, kalau memang bapak tidak setuju, kita juga tidak setuju. Jadi dengan kata lain, mereka sudah dipersiapkan oleh Tuhan dan mereka pun tidak setuju akan hal itu. Sesudah itu kita putus dengan baik-baik dan saya berangkat ke kota Sydney. Sesampai di kota Sydney saya sekolah dengan baik saudara, ya sekolah biasa, sekolah bahasa. Habis sekolah bahasa saya masuk di William College, yaitu ngambil manajemen. Apa yang terjadi saudara? Namanya laki ya saudara. Saya mulai senang sama satu wanita lagi di sana. Padahal di sini sudah dikatain nama papa, jangan main-main ya. Tapi saya mulai itu. Tapi saya serius saudara. Sampai saat ini pun saya tidak pernah jadi sama wanita itu. Yang saya ingin katakan di sini bahwa doa dari orang tua itu sangat penting dan sangat berpengaruh dalam kehidupan anak-anaknya. Senakal anaknya kayak apa, tapi kalau dia didoakan oleh orang tuanya, suatu saat Tuhan akan jamah anak itu dan kembali kepada jalan dia. Ini yang saya alami saudara. Kehidupan di Australia, saya sama dengan anak-anak yang lain. Biarpun saya khotbah di sana, memberikan renungan, tapi setelah saya khotbah, ya biasa kehidupan di sana. Di sana disodori sesuatu yang tidak benar, tapi untung sampai saat ini saya tidak lakukan hal itu semua. Tapi pada waktu itu saya merasakan kenapa kok saya sampai tidak bisa pergi ke tempat ini. Tidak bisa, kenapa? Tidak bisa masuk ke nightclub. Saya tidak bisa kemana-mana. Sekarang saya tahu doa daripada orang tua saya yang menyertai saya. Mereka tidak tahu saudara apa yang saya lakukan. Sampai tante saya itu pernah berkata begini, Denny, kamu ini ketemu dengan saya hanya kira-kira cuma 1 jam. Kenapa saudara? Karena saya berangkat dari rumah jam 7, saya berangkat sekolah. Saya berangkat sekolah, ketemu dengan tante saya, ya kira-kira saya jam 6 kayak ketemu sampai jam 7. Sudah itu saya naik mobil, saya berangkat. Saya pulang jam 3 pagi, mereka sudah tidur. Saya jam 3 saya masuk tempat tidur.
Dan untungnya saya tidak pernah lupa baca Alkitab. Tetap jam 5 pagi saya bangun, saya baca Alkitab, saya mandi, saya sekolah lagi. Jadi paling cuma tidur 2-3 jam di Australia. Sampai tante saya berkata, kamu nih coba renungkan, apakah kamu diciptakan untuk menjadi anak yang gelap atau anak terang? Sudah itu saya pergi ke satu gereja, dan Tuhan katakan, Daniel, kamu saya panggil untuk menjadi anak terang, bukan anak gelap. Sesudah itu saya mulai jam 7, jam 6 kadang-kadang sampai rumah, jam 5 sudah sampai rumah, sampai teman saya bingung saudara. Pada waktu diangkat telepon, dia berkata, bisa bicara sama Daniel? Saya pas yang angkat, ini saya, dia bilang, loh kok aneh, biasanya kamu tidak pernah ada di rumah jam 8, biasanya saya harus telepon kamu jam 3 pagi. Itu benar saudara, dan orangnya ada sekarang di Indonesia. Tiap kali dia telepon sama saya, selalu jam 3 pagi, jam 2 pagi. Karena saya tahu kering, oh pasti teman saya itu. Karena memang saya tidak pernah di rumah, tapi tidak pernah saya melakukan hal apa-apa. Saya cuman, karena saya kesepian, saya jalan-jalan, itu keliling-keliling kota Sydney. Tapi yang itu Tuhan juga tidak suka, kenapa Tuhan panggil kita menjadi anak-anak terang, bukan anak-anak gelap. Dan sudah itu saudara, 3 bulan sebelum saya selesaikan sekolah saya di Sydney, Tuhan berkata, kamu harus pulang saat ini. Pertama kali dikatakan itu saudara, saya berontak dalam hati saya. Saya katakan, Tuhan, memang saya nakal dulu. Pada waktu saya sekolah di Parayangan, ambil hukum, saya memang nakal Tuhan. Saya pacaran dengan orang yang bukan Engkau kendaki. Tapi saya sudah berkorban dan saya sudah rela untuk menurut Engkau, saya lepas sekolah saya hukum ini. Dan saya berangkat kota Sydney untuk belajar lagi. 3 bulan sebelum selesai, Tuhan katakan, kamu harus pulang. Pada waktu saat itu saya berontak sedikit saudara, saya katakan kenapa sih kok gini. Tapi ada satu saudara seiman di persekutuan itu mengatakan begini, Daniel, saya mendapat suatu penglihatan. Kalau kamu tetap di kota Sydney, jalan hidupmu akan menjadi gelap. Kamu tinggal melangkah 1 langkah lagi. Dan pada waktu kamu masuk dalam langkah itu, tubuhmu akan hilang dan semuanya akan menjadi gelap. Sesudah itu saya berdoa kembali dan saya telepon Papa. Pak, bagaimana? Terus Papa bilang, ya sudah kamu pulang. Saya pulang. Itulah saudara yang saya harus bayar harganya. Saya sampai sekarang saya tidak bisa ngambil titel. Dan Tuhan sudah katakan sama saya, kamu tidak akan bisa dapat titel. Karena apa? Kamu harus bayar harganya akan kenakalan kamu. Itu yang saudara, yang terjadi dalam hidup saya. Tapi pada waktu saya kembali dari kota Sydney, Tuhan katakan, sejak saat ini, kamu bukan lagi seorang pelajar, tapi kamu seorang hamba Tuhan yang full time. Dan sudah dari situ saya mulai, kalau ada seminar, saya ikut seminar. Kalau ada apa, ikut apa selama 1 tahun, kira-kira 1 tahun setengah. Tapi pada waktu saya datang ke Indonesia kembali, Tuhan katakan begini saudara, saat ini kamu harus masuk pengasingan lagi seminggu. Untuk apa Tuhan? Pokoknya kamu harus masuk. Pada waktu saya masuk saudara, dan saya mulai menggumuli firman Tuhan, saya banyak membaca firman Tuhan, banyak berdoa. Terus Tuhan ngomong gini, kamu mau tahu jodoh kamu siapa? Loh, secara lahiriah kan langsung ngomong, mau Tuhan gitu kan. Saya ngomong gitu, mau Tuhan. Terus Tuhan ngomong, jodohmu adalah Sylvia. Saya kaget saudara. Sylvia, saya bilang, saya tidak pernah dekat dengan dia. Ya, biarpun dia satu tim dengan saya, tapi dia tidak pernah dekat, terlalu dekat sama saya, tidak pernah. Terus yang kedua, Tuhan, saya bilang, secara otak itu tidak mungkin Tuhan, karena beda umurnya terlalu jauh. Terus Tuhan ngomong gini, kalau kamu tidak percaya, kamu tanya sama orang tua kamu. Kamu pun harus tanya sama dia, apakah dia sudah tahu atau belum. Saya sampai turun 4 kilo saudara. Seminggu itu saya cuma itu turun 4 kilo gara-gara memikirkan Sylvia. Saya Sylvia, tidak bisa. Jadi 4 kilo benar-benar turun pada waktu itu. Dan saya keluar dari kamar, saya ngomong sama Papa. Papa tahu jodoh saya. Papa bilang gini dengan enaknya, tahu. Wah kaget lagi. Terus saya bilang gini, Pak, orangnya di mana? Di Katsu. Bingung lagi, lumayan deg-degan saudara. Wah ini memang benar ini, kelihatannya benar. Terus saya bilang, sudah lagi nih Pak, sudah semuanya berdoa saja. Sampai saya ngomong sama adik saya, sama istrinya. Waktu itu masih calon. Saya bilang, semuanya berdoa ya. Apa benar itu jodohnya satu orang itu? Kalau memang benar itu jodoh saya, Tuhan akan berbicara kepada semuanya. Dan kita akan kumpul dan langsung tanya, kamu dapat siapa? Kamu dapat siapa? Kamu dapat siapa? Nanti semuanya harus sama, satu orang. Saya bilang, oke, nah, pokoknya saya kasih waktu kira-kira berapa hari. Setelah itu kumpul saudara, dan semua dikatakan. Adik ipar saya dapat suatu pernyataan dari Tuhan. Pada waktu itu, bahwa yang sekarang menjadi papi saya, mertua saya, itu naik tangga dalam rumah saya dan turun lagi dengan sukacita bersama dengan ayah saya, yaitu dikatakan bahwa oke, mereka harus bersatu. Nah itu dia dapat itu. Terus adik saya tahu
Papa saya juga tahu, mama saya tahu. Dan Sylvia sendiri sudah dikasih tahu Tuhan berkali-kali. Tapi secara otak pun dia tidak pernah memikirkan bahwa jodohnya adalah saya. Pada waktu dia dapat bahwa jodohmu Daniel, dia mulai bingung saudara. Daniel di rumah saya ada 3. Nah, ini kejadian. Daniel di rumah saya ada 3. Yang satu sudah menikah, tidak mungkin kan. Istri kedua tidak mungkin. Jadi tinggal 2 saudara. Dua-duanya belum menikah pada waktu itu. Dan saya jauh di Australia. Yang satu ini ada di kota Bandung. Jadi dia lebih condong mungkin ke yang siapa tak mungkin yang satu. Tapi dia juga berkata gini, enggak mungkin. Sebabnya apa? Dia terlalu tua buat saya. Dari umurnya sama saya beda lagi 5-6 tahunan. Jadi wah lebih tua lagi dari saya, enggak mungkin. Hanya satu-satunya Kodeni nih, yaitu Daniel Kristianto. Tapi dia orangnya antik, dia bilang gitu. Enggak mungkin saya dapat sama dia. Jadi dia juga bingung. Tapi padahal Tuhan sudah banyak berbicara sama dia saudara. Pada waktu saya mau pulang dari Australia, saya tidak mau kasih tahu pada satu tim saya. Tapi dia sudah tahu kapan saya pulang dan bagaimana cara saya pulang, bagaimana saya turun tangganya. Dia dikasih tahu melalui penglihatan dalam mimpi, dan itulah yang saya kerjakan pada waktu hari itu. Dan pada waktu itu semua sudah ditanya, dikatakan Sylvia, ya betul. Saya sekarang tinggal 1 saudara. Yang pertama apa? Saya tuh paling ngeri dengan mertua saya sekarang ini. Itu paling ngeri. Dia yang bangun rumah saya dan saya tidak pernah deket, orangnya tuh rada diem gitu. Jadi saya tuh ngeri sekali. Ini kalau ditolak gimana? Saya bilang gitu. Jadi saya cuma bilang, Tuhan, aku percaya Engkau sudah berbicara sama orang tua Sylvia dan Sylvia. Pada waktu Sylvia ditelepon sama papa saya punya perjanjian gini dengan Tuhan. Tuhan, kalau Sylvia yang nerima telepon ini, berarti benar-benar Sylvia jodohnya Daniel. Padahal saudara, secara pikiran dia tidak mau terima telepon. Karena pada waktu itu terjadi sesuatu dalam keluarganya sehingga dia sakit hati dengan ayahnya dan dia katakan, aku tidak mau menerima telepon lagi. Tapi apa terjadi saudara? Pada waktu itu semua keluarganya berdoa dan dia sudah selesai dengan doa syafaatnya. Dia sudah selesai. Pas keluar kamar itu bunyi kring. Jadi dia lihat kanan kiri tidak ada yang ngangkat. Akhirnya dia angkat telepon itu. Pada waktu dia katakan, halo, papa saya bingung. Waduh Sylvia. Terus katakan, kamu tahu jodohmu siapa? Dia langsung bilang, tahu. Siapa? Anak Nah gitu. Terus pada waktu itu papa saya berkata, mau kamu dengan Daniel? Dia bilang, mau. Tapi sampai saat ini saudara, kalau saudara tanya, tadi malam pun dia masih bingung. Coba waktu itu Sylvia tidak jawab iya, apa yang jadi dengan saya? Pada waktu dia katakan, pada waktu saya jawab iya, itu rasanya dia tidak mikir di otak, tapi langsung keluar dari mulutnya, iya. Dan dia tahu memang benar itu jodohnya adalah saya. Sehingga pada waktu itu kita jalan, sudah saya ketemu dan kita sudah diberkati, kita mulai jalan dengan pacaran. Sesudah itu saudara, ada sesuatu hal lagi yang harus saya bayar harganya. Di dalam pacaran itu, dalam penyesuaian ini, mungkin ada salah pengertian sedikit, tapi selalu kita selesaikan dengan baik. Tapi apa yang terjadi saudara, pada waktu RC tahun lalu, Tuhan dengan jelas, pada waktu kebaktian dimulai, Tuhan dengan jelas berkata pada saya, tahun depan, kamu harus menikah. Nah ini saudara yang saya bingung. Pada waktu itu, saya katakan, Tuhan, yang pertama, Sylvia barusan umurnya 20 tahun. Yang kedua, dia masih di universitas. Kalau saya sudah kerja, saya ngomong. Tapi dia masih sekolah Tuhan. Saya berkata, dalam nama Tuhan Yesus, kalau ini suara daripadamu, kasih tahu sama dia secara langsung. Dan ini terjadi saudara. Pada waktu kita berdua bersama-sama, dan saya katakan, Vi, saya panggil Evi pada dia, Vi, kamu berdoa sama Tuhan. Tuhan akan berbicara sesuatu hal tentang pernikahan kita. Kalau kita jalani ini, pasti membawa sesuatu yang kemuliaan Tuhan terjadi di tempat ini. Pada waktu dia berdoa, saya cuma dapat penglihatan begini saudara, bahwa ada satu orang perempuan masuk dalam tahta dia, dan Tuhan berbicara pada dia, dikatakan begini, anak, kehendakku jauh lebih bagus daripada yang kau inginkan. Sudah itu anak ini turun dari tahta itu dan sambil menangis. Saya tidak tahu ini artinya apa. Tapi pada waktu selesai berdoa itu, saya berkata, Vi, kamu dapat apa? Ternyata dia berkata, benar, Tuhan ngomong sama saya. Kalau kamu mengasihi aku, jalanku itu yang terbaik yang harus kamu ambil. Oleh dari itu saudara, saya sudah menikah bulan Juli kemarin. Saya adakan pesta pernikahan. Dan Tuhan suruh saya berpuasa dulu sebelum menikah. Dan Tuhan katakan, kalau kamu mau benar-benar hadirat Allah hadir dalam pernikahan kamu, kamu harus doa puasa sebelum itu. Dan mulai sejak itu sampai pernikahan saya selalu setiap hari Senin saya berdoa puasa dengan dia. Dan saudara tahu apa yang terjadi dalam pernikahan kami.
Itu begitu dahsyat saudara, dan semua orang merasakannya, bahwa kemuliaan Tuhan hadir dalam pesta itu. Ada beberapa orang yang tanpa dia apa-apa menangis di tempat dan bertobat. Tidak ada yang menjamah, tidak ada yang harus datang, dan tidak ada yang ngasih tahu. Dia pada waktu masuk pintu gerbang, dia nangis. Karena dia dengar sendiri Tuhan Yesus berbicara sama dia. Banyak hal, dan apa yang terjadi yang saya sungguh sangat mengharukan dan sangat mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan sendiri pun hadir dalam acara pernikahan kami. Dan itu bukan saya yang lihat, bukan siapa-siapa yang lihat, tapi hamba Tuhan lain yang lihat. Dan itu diteguhkan. Memang benar, Tuhan hadir dalam pesta kami. Dan semuanya indah, semuanya bagus. Dan setelah ini saya barusan merasakan, memang betul, kami harus masuk dalam pernikahan. Setelah saya menghadapi suatu konseling, dan dia kayak kemarin ada konseling dari kota Salatiga mencari saya. Dia bilang, kok saya ngalami gini. Dan saya kasih tahu dia, dan dia mulai berkata, betul ya, apa yang jalan yang Tuhan berikan sama saya, itu yang terbaik buat saya, yaitu saya harus menikah dengan kamu dengan cepat. Saya makanya dari itu saudara, kenapa saya mau katakan hal ini dan saya mau bacakan ini lagi, bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia, ini benar. Jadi bagi saudara-saudara, bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang masih bingung akan anaknya yang belum punya jodoh, tidak usah bingung, bawa di dalam tangan Tuhan. Saya yakin dan percaya kalau ibu dan bapak serahkan dalam tangan Tuhan, Tuhan akan membereskan dan akan memimpin mereka untuk dapat jodoh yang benar. Dan doa daripada orang tua itu sangat besar khasiatnya. Ini yang saya alami dan saya dapat saksikan saat ini. Saya hidup berkeluarga dan damai sejahtera, dan saya tinggal dalam rumah tangga keluarga Sylvia. Tapi saya mengucap syukur bahwa di sana pun saya menjadi pendoa dalam keluarga itu, dan rasanya indah semuanya, asalkan satu, kita mengasihi Dia. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan sediakan untuk kita, dan itu berkat yang melimpah. Saya akan tutup kesaksian ini, dan saya minta untuk Sylvia dan adik ipar saya untuk maju ke depan. Untuk kita, saya mau menyanyikan satu lagu. Kita akan nyanyikan satu lagu, yaitu Kemurahan-Mu Lebih Dari Hidup. Ini merupakan suatu lagu pujian dari saya berdoa. Rasakan kemurahan Dia lebih dari hidup. Dia sudah sediakan berkat-berkat untuk kita semua saat ini. Asalkan satu, kita mau masuk dalam rencana Dia. Kita mau mengasihi Dia lebih daripada segala sesuatu. Apapun masalahmu saat ini, apapun persoalan dalam keluargamu, serahkan pada Dia saat ini.